Hai hai hai, halo semuanya, kembali lagi dengan aku. Hari ini, aku berada di salah satu tempat bersejarah di Yogyakarta. Di sini, kita bakal jelajah isi museumnya. Lihat diorama perjuangan, koleksi benda-benda bersejarah, dan tentunya belajar tentang perjuangan rakyat Jogja saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Halo guys, welcome back to KSAB Tour. Sekarang kita masih ada di Yogyakarta. Ini kita berada di Monjeli. Buat teman-teman siapa yang tahu Monjeli? Coba tebak. Yap, Monjeli adalah monumen Jogja kembali ya teman-teman. Yuk ikuti keseruan kita berada di monumen Jogja kembali pada sore hari ini. Let's go. Museum monumen dengan bentuk kerucut ini terdiri dari 3 lantai. Untuk sebelum memasuki lantai 1, ini di depannya terdapat relief-relief peristiwa penting yang terjadi di kota Yogyakarta ya teman-teman. Dari luarnya saja, setelah aku melihat relief dan patung mereka, itu seketika mengingatkan aku pada perjuangan mereka yang telah merebut dan memperjuangkan kemerdekaan yang ada di Indonesia. Ini ada dokar tentara pelajar, dokar milik Bapak Susanjaya, mantan lurah desa Sruwarjo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Dokar ini pada zaman dahulu itu digunakan untuk tentara pelajar sebagai sarana angkutan persenjataan dan perlengkapan kesehatan maupun logistik bantuan Bapak Susanjaya. Ini kita memasuki Museum 1. Yuk kita lihat di dalamnya ada apa aja. Di Museum 1 ini menjelaskan koleksi-koleksi yang menggambarkan peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ini replika dari periode tersebut seperti senjata dan peralatan militer. Di sini terdapat replika patung Bapak Soeharto sama Ibu Siti Hartina. Nah, ini ada replika patungnya untuk Jenderal Besar Sudirman teman-teman. Bahannya dari perunggu, karya dari Yusman pada tahun 2019. Ini kita memasuki museum yang kedua. Di sini terdapat banyak alat komunikasi pada zaman waktu setelah Indonesia merdeka. Terus di belakang ini ada mesin jahit, mungkin buat itu menjahit bendera merah putih. Ada juga sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Di situ terdapat tandu dan selap ya teman-teman.
dipergunakan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam memimpin perang gerilya di daerah Bedoyo, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini ada kursi warung makan puas, tempat duduk Sri Sultan Hamengkubuwono IX waktu menjamu keamanan dalam kota. Di sini ada meriam Yugomas milik TNI AD berasal dari Yugoslavia tahun 1948. Jenis meriam semi otomatis kaliber 76 mm. Nah, itu ada Panglima Mandala. Ini ada Tengku Umar. Ini ada meriam PSU Oerlikon milik TNI AD berasal dari Swiss tahun 1945. Untuk di sebelah kanan saya ini ada Museum 3. Yuk kita masuk, di dalamnya ada apa saja. Di sini ada evokatif dapur umum. Kemudian di sebelah kirinya ada evokatif Palang Merah Indonesia. Untuk di sebelah kiri saya ada meja dan kursi tamu dipergunakan oleh Komandan WK3 Letnan Kolonel Soeharto sewaktu inspeksi pasukan TNI dalam mempersiapkan serangan umum 1 Maret 1949 di pos komando daerah gerilya Desa Celereng Sendang Sari Pengasih Kulon Progo pada tanggal 17 Februari 1949. Ruangan ini secara khusus dipenuhi koleksi yang berkaitan dengan peristiwa serangan umum 1 Maret, merupakan salah satu momen penting dalam perjuangan selama agresi militer Belanda. Selanjutnya ada tugu yang sering dipakai sebagai lambang dari kota Yogyakarta. Untuk sekarang kita menuju ke Museum 4. Di sini terdapat tempat tidur dari Istana Negara Gedung Agung. Ini pernah dipakai oleh Presiden Insinyur Soekarno sewaktu Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia pada tanggal 4 Januari 1946 sampai dengan 27 Desember 1949. Kemudian ini di sebelah kiri saya ada meja kerja Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya teman-teman. Terus selanjutnya ada meja kursi tamu yang dipakai Wakil Presiden Muhammad Hatta di rumah dinas Jalan Reksobayan nomor 4 Makorem 072 Pamungkas sewaktu Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia 4 Januari 1946 sampai dengan 27 Desember 1949. Untuk di sebelah kanan ini terdapat duplikat bendera pusaka. Duplikat bendera pusaka dikibarkan di Istana Negara Jakarta dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945 sejak tahun 1969 sebagai pengganti bendera pusaka yang telah usang.
Untuk di depan monumen ini terdapat daftar nama-nama pahlawan yang gugur selama kelas kedua dalam wilayah Wekres 3, 19 Desember 1948 sampai 29 Juni 1949. Ada keunikan dari bangunan Monjel ini ya teman-teman, yang apabila ditarik garis lurus dari udara, Monjel ini berada satu garis lurus dengan Keraton Yogyakarta, Tugu, dan Gunung Merapi. Jadi, tentang monumen Jogja Kembali ini didirikan untuk memperingati peristiwa berfungsinya kembali kota Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia yang direbut dari penjajah Belanda. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 29 Juni 1949. Nah, di sini ada diorama penyerbuan tentara Belanda terhadap lapangan terbang Maguwo pada tanggal 19 Desember 1948. Berikutnya ada diorama Panglima Besar Jenderal Sudirman melapor kepada Presiden Republik Indonesia untuk memimpin perang gerilya. Selanjutnya ada diorama Presiden, Wakil Presiden, dan para pemimpin lainnya diasingkan ke Sumatera pada tanggal 22 Desember 1948. Ada diorama perlawanan rakyat bersama tentara terhadap Belanda pada tanggal 23 Desember 1948. Dan banyak diorama-diorama yang lainnya yang menggambarkan tentang perjuangan para pahlawan Republik Indonesia untuk melawan penjajah. Di monumen ini itu menggambarkan tentang perjuangan para pahlawan yang harus kita hargai, dan juga kita harus menyayangi bangsa ini ya teman-teman. Republik Indonesia yang penjajah itu sudah berupaya merebutnya untuk berdiri kembali menjadi merdeka. Untuk diorama yang terakhir, ini ada peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 1949. Setelah melihat diorama-diorama tersebut, itu aku langsung merasakan suasana perjuangan para pahlawan itu secara lebih nyata ya teman-teman. Selanjutnya di ruang Garbageraha ini terletak di lantai 3, merupakan bagian puncak monumen yang bersifat lebih sakral dan hikmat. Di dalamnya terdapat naskah simbolik dan suasana yang tenang untuk mengenang perjuangan para pahlawan.
Untuk di sebelah kanan ini ada penggambaran peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Contohnya ada di penghadangan konvoi tentara Belanda di Desa Serut Prambanan pada tanggal 15 Maret 1949. Untuk biaya masuk ke Monjali ini, ke Monumen Jogja Kembali, itu tiketnya ada di harga 15.000 aja. Layanan kunjungan museum dari hari Selasa sampai Minggu, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk di hari Seninnya tutup ya teman-teman. Jadi, setelah kita memasuki monumen ini, kita diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, khususnya di Yogyakarta. Melalui koleksi museum, diorama, dan ruang penghormatan di puncak monumen, kita dapat merasakan semangat pengorbanan dan persatuan para pahlawan. Monumen Jogja Kembali ini bukan hanya tempat wisata, tetapi juga sarana edukasi dan refleksi sejarah bangsa. Nah, setelah mengeksplor tempat wisata di kota Yogyakarta, bagaimana keseruannya hari ini? Dan tentunya jangan lupa mampir ke pusat oleh-oleh ya teman-teman, untuk membawakan keluarga yang ada di rumah. Untuk di pusat oleh-oleh ini terdapat berbagai macam jajanan ya teman-teman, seperti bakpia patok, wingko babat, dan masih ada berbagai macam jajan yang lainnya. Untuk lokasinya ini sangat strategis ya, berada di sepanjang Jalan Prambanan Solo. Mau pakai kaos unlimited biar makin keren dengan desain sesuka hatimu? Bahan kaos premium yang super adem dengan harga yang masih ramah di kantong. Satu desain, satu kaos. The one and only. Dapatkan kaos viral KSAB Film di marketplace kesayangan kalian. Ketik KSAB Fashion Official, lalu klik beli. Perhatian! Mau nyetok sembako persiapan buat lebaran tapi nggak mau ribet? Tenang! Sekarang ada KSAB Grosir yang siap mengantarkan pesananmu sampai rumah. Segera ketik di pencarian marketplace kesayanganmu, KSAB Grosir. Klik beli dan dapatkan diskon spesial untukmu. Check out sekarang. Nah, jadi gimana nih buat teman-teman? Ada yang mau liburan? Tenang aja, kita siap nih untuk menemani perjalanan wisata keluarga dan rombongan Anda. Untuk armada, kita tersedia bus pariwisata, HiAce, Elop. Untuk family trip, study tour, gathering kantor, hingga ziarah. Armada kami menggunakan kendaraan terbaru, bersih, dan terawat, dilengkapi AC dingin, kursi reclining, audio, dan bagasi luas untuk perjalanan yang aman dan nyaman. Kami menyediakan paket wisata Jogja, Solo, dan destinasi lainnya. Bisa custom sesuai kebutuhan dan budget Anda. Kami adalah agen tur terpercaya yang siap membantu merencanakan perjalanan Anda dengan pelayanan ramah, respon cepat, dan harga bersahabat. Untuk informasi yang lebih lanjut, teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di bawah video ini ya.
KSAB Tour, solusi perjalanan aman, nyaman, dan berkesan. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya ya teman-teman. Bye-bye, see you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.